Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Aribowo dengan NIM B 100 200 007 dari kelas A. Di sini saya akan menyampaikan PPT materi yang telah saya buat mengenai Essential of Management Information System. Di dalam PPT ini terdiri dari 4 part. Part pertama, sistem informasi di era digital, itu ada 3 bab. Lalu part kedua itu infrastruktur teknologi informasi, terdiri dari 4 bab. Lalu part 3, aplikasi sistem utama untuk era digital, itu ada 3 bab. Dan yang terakhir, part 4 itu membangun dan mengelola sistem, itu terdiri dari 2 bab. Langsung saja kita ke materinya. Part pertama, sistem informasi di era digital. Bab pertama, sistem informasi bisnis dalam karir Anda. Di sini terdiri dari beberapa poin. Poin pertama, sistem informasi merupakan landasan untuk menjalankan bisnis saat ini di banyak industri, kelangsungan hidup, dan bahkan keberadaannya sulit tanpa penggunaan teknologi informasi secara ekstensif. Bisnis menggunakan sistem informasi untuk mencapai 6 tujuan utama: keunggulan operasional, produk, layanan, dan model bisnis baru, keintiman pelanggan, pemasok, pengambilan keputusan yang lebih baik, keunggulan kompetitif, dan kelangsungan hidup sehari-hari. Poin kedua, dari perspektif teknis, sistem informasi mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarkan informasi dari lingkungan organisasi dan operasi internal untuk mendukung fungsi organisasi dan pengambilan keputusan, komunikasi, koordinasi, kontrol, analisis, dan visualisasi. Sistem informasi mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna melalui 3 aktivitas dasar: input, pemrosesan, dan output. Dari perspektif bisnis, sistem informasi memberikan solusi untuk masalah dan tantangan yang dihadapi perusahaan dan mewakili kombinasi elemen orang, organisasi, dan teknologi. Dimensi orang dari sistem informasi melibatkan isu-isu seperti pelatihan, sikap kerja, dan perilaku manajemen. Dimensi teknologi terdiri dari perangkat keras, komputer, perangkat lunak, teknologi manajemen data, dan teknologi jaringan atau telekomunikasi, termasuk internet. Dimensi organisasi sistem informasi melibatkan isu-isu seperti hierarki organisasi, spesialisasi fungsional, proses bisnis, budaya, dan kelompok kepentingan publik. Poin ketiga, karir bisnis di bidang akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen operasi, manajemen, dan sumber daya manusia, dan sistem informasi, semuanya akan membutuhkan pemahaman tentang bagaimana sistem informasi membantu perusahaan mencapai tujuan bisnis utama. Apresiasi terhadap peran sentral database, keterampilan dalam analisis informasi dan intelijen bisnis, kepekaan terhadap masalah etika, sosial, dan hukum yang diangkat oleh sistem, dan kemampuan untuk bekerja dengan spesialis teknologi dan profesional bisnis lainnya dalam merancang dan membangun sistem. Bab kedua, bisnis global dan kolaborasi. Poin pertama, bisnis adalah organisasi formal yang kompleks yang memproduksi produk atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis memiliki fungsi khusus seperti keuangan dan akuntansi, sumber daya manusia atau SDM, manufaktur dan produksi, serta penjualan dan pemasaran atau marketing. Organisasi bisnis diatur secara hierarkis dalam tingkat manajemen,
Proses bisnis adalah serangkaian aktivitas yang terkait secara logis yang menentukan bagaimana tugas bisnis tertentu dilakukan. Perusahaan bisnis harus memantau dan menanggapi lingkungan sekitarnya. Poin kedua, sistem yang melayani manajemen operasional adalah sistem pemrosesan transaksi atau TSP, seperti pengkajian dan pemrosesan pesanan yang melacak aliran transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Intelijen bisnis melayani berbagai tingkat manajemen dan membantu karyawan membuat keputusan yang lebih tepat. Sistem informasi manajemen atau SIM dan sistem pendukung keputusan atau DSS mendukung manajemen menengah. Poin ketiga, kolaborasi adalah bekerja dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan eksplisit. Kolaborasi dan tim kerja menjadi semakin penting dalam bisnis karena globalisasi, standarisasi, pengambilan keputusan, dan pertumbuhan pekerjaan di mana interaksi dan aktivitas nilai tambah utama. Kolaborasi diyakini dapat meningkatkan inovasi produktivitas, kualitas, dan layanan pelanggan. Kolaborasi yang efektif saat ini membutuhkan budaya organisasi yang mendukung serta sistem dan alat informasi untuk kerja kolaboratif. Bab 3. Mencapai keunggulan kompetitif dengan sistem informasi. Poin pertama, dalam model kekuatan kompetitif, Porter, posisi strategis perusahaan dan strateginya ditentukan oleh persaingan dengan pesaing langsung tradisionalnya. Mereka juga sangat dipengaruhi oleh pendatang baru, produk dan jasa pengganti, pemasok dan pelanggan. Sistem informasi membantu perusahaan bersaing dengan mempertahankan biaya rendah, membedakan produk atau layanan, berfokus pada ceruk pasar, memperkuat hubungan dengan pelanggan dan pemasok, dan meningkatkan hambatan masuk pasar untuk tingkat keunggulan operasional yang tinggi. Sistem informasi paling berhasil ketika teknologinya selaras dengan tujuan bisnis. Poin kedua, karena perusahaan terdiri dari beberapa unit bisnis, sistem informasi mencapai efisiensi tambah atau layanan yang ditingkatkan dengan menyatukan operasi unit bisnis yang berbeda. Sistem informasi membantu bisnis meningkatkan kompetisi inti mereka dengan mempromosikan berbagai pengetahuan di seluruh unit bisnis. Sistem informasi memfasilitasi model bisnis berdasarkan jaringan besar penggunaan atau pelanggan yang memanfaatkan ekonomi jaringan. Poin ketiga, jaringan informasi dan internet dapat membantu perusahaan beroperasi secara internasional dengan memfasilitasi koordinasi unit perusahaan yang tersebar secara geografis dan komunikasi dengan pelanggan dan pemasok yang jauh. Sistem informasi dapat meningkatkan kualitas dengan menyederhanakan produk dan layanan, memfasilitasi benchmarking, mengurangi waktu siklus pengembangan produk, dan meningkatkan kualitas dan presisi dalam desain dan produksi. Part 2, infrastruktur teknologi informasi. Bab 4, informasi TI, perangkat keras dan perangkat lunak. Poin pertama, infrastruktur TI terdiri dari sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi spesifik perusahaan. Komponen infrastruktur TI utama termasuk perangkat keras komputer, perangkat lunak, teknologi manajemen data, teknologi jaringan dan telekomunikasi, dan layanan teknologi. Poin kedua, komputer dikategorikan sebagai mainframe, komputer kelas menengah, PC, workstation, atau superkomputer. Mainframe adalah komputer terbesar, komputer kelas menengah adalah server, PC adalah mesin desktop atau laptop, workstation adalah mesin desktop dengan kemampuan matematika dan grafis yang kuat. Superkomputer
adalah komputer yang canggih dan kuat yang dapat melakukan komputasi besar dan kompleks dengan cepat. Poin ketiga, dua jenis utama perangkat lunak adalah perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem mengkoordinasikan berbagai bagian sistem komputer dan menengahi antara perangkat lunak aplikasi dan perangkat keras komputer. Perangkat lunak aplikasi digunakan untuk mengembangkan aplikasi bisnis tertentu. Poin selanjutnya, manajer dan spesialis sistem informasi perlu memberikan perhatian khusus pada perencanaan kapasitas perangkat keras dan skalabilitas untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki daya komputasi yang cukup untuk kebutuhan saat ini dan masa depan. Bisnis juga perlu menyeimbangkan biaya dan manfaat dari membangun dan memelihara perangkat keras dan perangkat lunak mereka sendiri, outsourcing atau menggunakan model komputasi sesuai permintaan. Bab 5, landasan intelijen bisnis, database dan manajemen informasi. Poin pertama, basis data relasional adalah metode utama untuk mengatur dan memelihara data saat ini dalam sistem informasi. Ini mengatur data dalam tabel 2 dimensi dengan garis dan kolom yang disebut dengan relasi. Setiap tabel berisi data tentang entitas dan atributnya. Setiap baris mewakili catatan dan setiap kolom mewakili absolut, atribut, atau bidang. Setiap tabel juga berisi bidang kunci untuk secara unik mengidentifikasi setiap catatan untuk pengambilan atau manipulasi. Diagram hubungan entitas secara grafis menggambarkan hubungan antara entitas atau tabel dalam database relasional. Proses memecah pengelompokan data yang kompleks dan merampingkan untuk meminimalkan redundansi dan hubungan banyak ke banyak yang canggung yang disebut normalisasi. Sebuah sistem manajemen database berorientasi objek DBMS menyimpan data dan prosedur yang bertindak pada data sebagai objek. DBS terdiri dari perangkat lunak yang memungkinkan pemusatan data dan manajemen data sehingga bisnis memiliki suatu informasi yang konsisten untuk semua kebutuhan data mereka. Sebuah database tunggal melayani beberapa aplikasi. DBS memisahkan pandangan logis dan fisik data sehingga penggunaan tidak perlu khawatir dengan lokasi fisik data. Kemampuan utama DBS mencakup kemampuan definisi data, kemampuan kamus data, dan bahasa manipulasi data. Data yang tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak konsisten menciptakan masalah operasional dan kekurangan yang serius bagi bisnis jika data tersebut mengarah pada keputusan yang tidak akurat tentang atribut yang harus diambil oleh perusahaan. Menjamin kualitas data melibatkan penggunaan standar data di seluruh perusahaan. Database yang dirancang untuk meminimalkan data yang tidak konsisten dan berlebihan. Audit kualitas data dan perangkat lunak pembersih data. Bab 6, telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Jaringan sederhana terdiri dari 2 atau lebih komputer yang terhubung. Komponen jaringan dasar termasuk komputer, antarmuka jaringan, media koneksi, perangkat lunak sistem, operasi jaringan, dan hub atau switch. Infrastruktur jaringan untuk perusahaan besar meliputi sistem telepon tradisional, komunikasi seluler, jaringan area lokal nirkabel, sistem konferensi video, situs web perusahaan, intranet,
ekstranet, dan berbagai jaringan area lokal dan luas, termasuk internet. Jaringan kontemporer telah dibentuk munculnya komputasi klien atau server, penggunaan packet switching, dan adopsi Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau TCP atau IP sebagai standar komunikasi universal untuk menghubungkan jaringan dan komunikasi dan komputer yang berbeda, termasuk internet. Protokol menyediakan seperangkat aturan umum yang memungkinkan komunikasi di antara beragam komponen dalam jaringan telekomunikasi. Media transmisi fisik utama yakni kabel telepon tembaga bengkok, kabel tembaga koaksial, kabel serat optik, dan transmisi kabel. Twisted wire memungkinkan perusahaan untuk menggunakan kabel yang ada untuk sistem telepon untuk komunikasi digital, meskipun relatif lambat. Kabel serat optik dan koaksial digunakan untuk transmisi volume tinggi tetapi pemasangannya mahal. Gelombang mikro dan satelit komunikasi digunakan untuk komunikasi nirkabel jarak jauh. Poin ketiga, internet adalah jaringan-jaringan di seluruh dunia yang menggunakan model komputasi klien atau server dan model referensi jaringan TCP atau IP. Setiap komputer di internet diberikan alamat IP numerik yang unik. Domain nama sistem atau DNS mengubah alamat IP menjadi nama domain yang lebih ramah pengguna. Kebijakan internet di seluruh dunia ditetapkan oleh organisasi dan badan pemerintah seperti Internet Architecture Board atau IAB dan World Wide Web Consortium W3C. Bab 7, mengamankan sistem informasi. Data digital rentan terhadap perusakan, penyalahgunaan, kesalahan, penipuan, dan kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak. Internet dirancang untuk menjadi sistem terbuka dan membuat sistem internet perusahaan lebih rentan terhadap tindakan dari pihak luar. Peretas dapat melepaskan serangan penolakan jaringan atau DOS atau menebus jaringan perusahaan menyebabkan gangguan sistem yang serius. Jaringan Wi-Fi dapat dengan mudah ditembus oleh penyusup menggunakan program sniffer untuk mendapatkan alamat untuk mengakses sumber daya jaringan. Virus dan worm komputer dapat menonaktifkan sistem dan situs web. Kurangnya keamanan dan kontrol yang baik dapat menyebabkan perusahaan yang mengandalkan sistem komputer untuk fungsi bisnis inti mereka kehilangan penjualan dan produktivitas. Aset informasi seperti catatan rahasia karyawan, rahasia dagang, dan rencana bisnis kehilangan sebagian besar nilainya jika diungkapkan kepada orang luar atau jika aset tersebut mengekspos perusahaan pada tanggung jawab hukum. Perusahaan perlu menetapkan seperangkat kontrol umum dan aplikasi yang baik untuk sistem informasi mereka. Penilaian resiko, mengevakuasi aset informasi, mengidentifikasi titik kontrol dan kelemahan kontrol, dan menentukan rangkaian kontrol yang paling hemat biaya. Perusahaan juga harus mengembangkan kebijakan dan rencana keamanan perusahaan yang koheren untuk melanjutkan operasi bisnis jika terjadi bencana atau gangguan. Kebijakan keamanan mencakup kebijakan yang penggunaan dapat diterima dan manajemen identitas, audit, manajemen informasi sistem yang komprehensif dan sistematis, membantu organisasi menentukan efektivitas keamanan dan kontrol untuk sistem informasi mereka. 8. Mencapai keunggulan operasional dan keintiman pelanggan aplikasi perusahaan.
Perangkat lunak perusahaan didasarkan pada rangkaian modul perangkat lunak terintegrasi dan database pusat umum. Basis data mengumpulkan data dari dan memasukkan data ke berbagai aplikasi yang dapat mendukung hampir semua aktivitas bisnis internal organisasi. Ketika informasi baru dimasukkan oleh satu proses, informasi tersebut segera tersedia untuk proses bisnis lainnya. Sistem perusahaan mendukung sentralisasi organisasi dengan menegakkan standar data dan proses bisnis yang seragam di seluruh perusahaan dan satu platform teknologi terpadu. Data seluruh perusahaan yang dihasilkan oleh sistem perusahaan membantu manajer mengevaluasi kinerja organisasi. Sistem manajemen rantai pasokan mengotomatiskan aliran informasi di antara anggota rantai pasokan sehingga mereka dapat menggunakannya untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang kapan dan berapa banyak yang harus dibeli, diproduksi, atau dikirim. Informasi yang lebih akurat dari sistem manajemen rantai pasokan mengurangi ketidakpastian dan dampak bullwhip effect. Sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM mengintegrasikan dan mengotomatisasi proses yang dihadapi pelanggan dalam penjualan, pemasaran atau marketing, dan layanan pelanggan. Memberikan pandangan-pandangan di seluruh perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan pengetahuan pelanggan ini ketika mereka berinteraksi dengan pelanggan yang memberi mereka layanan yang lebih baik atau untuk menjual produk dan layanan baru. Sistem ini juga mengidentifikasi pelanggan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan atau peluang untuk mengurangi tindak. Bab 9 e-commerce, pasar digital, barang digital. E-commerce melibatkan transaksi komersial yang diaktifkan secara digital antara dan di antara organisasi dan individu. Fitur unik dari teknologi e-commerce termasuk di mana-mana, jangkauan global, standar teknologi universal, kekayaan interaktivitas, kepadatan informasi, kemampuan untuk personalisasi dan kustomisasi, serta teknologi sosial. Pasar digital dikatakan lebih transparan daripada tradisional dengan berkurangnya asimetri informasi, biaya pencairan, biaya transaksi, dan biaya menu, serta kemampuan untuk mengubah harga secara dinamis berdasarkan kondisi pasar. Barang digital seperti musik, video, perangkat lunak, dan buku dapat dikirimkan melalui jaringan digital. Setelah produk digital produksi, biaya pengiriman secara digital dan sangat rendah. Model bisnis e-commerce adalah e-tailers, broker transaksi, penyertaan pasar, penyedia konten, penyedia komunitas, penyedia layanan, dan portal. Model pendapatan e-commerce utama adalah iklan, penjualan, langganan, gratis atau premium atau free, biaya transaksi, dan afiliasi. Internet menyediakan cara baru bagi pasar untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan jutaan pelanggan potensial dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada media tradisional. Crowdsourcing memanfaatkan kebijakan orang banyak, membantu perusahaan belajar dari pelanggan untuk meningkatkan penawaran produk dan meningkatkan nilai pelanggan. Teknik penargetan perilaku meningkatkan efektivitas iklan spanduk, multimedia, dan video. Perdagangan sosial menggunakan jejaring sosial dan situs jaring sosial untuk meningkatkan penargetan produk dan layanan.
Bab 10 meningkatkan pengambilan keputusan dan mengelola pengetahuan. Keputusan dapat terstruktur, semi terstruktur, atau tidak struktur. Dengan keputusan terstruktur mengelompokkan pada tingkat operasional organisasi, dan keputusan tidak struktur pada tingkat strategis. Pengambilan keputusan yang dapat dilakukan oleh individu atau kelompok dan mencakup karyawan serta manajer operasional, menengah, dan senior. Ada 4 tahap dalam pengambilan keputusan: kerdasan, desain, pilihan, dan implementasi. Sistem informasi manajemen atau SIM yang menghasilkan laporan produksi dikemas sebelumnya biasanya digunakan untuk mendukung manajemen operasional dan menengah yang pengambilan keputusannya cukup terstruktur. Untuk membuat keputusan tidak terstruktur, analis dan pengguna super menggunakan sistem pendukung keputusan atau DES dengan alat analitik dan pemodelan yang kuat termasuk spreadsheet dan tabel pivot. Sistem manajemen konten perusahaan menampilkan database dan alat untuk mengatur dan menyimpan dokumen terstruktur dan pengetahuan semi terstruktur seperti email atau media sosial. Sistem jaringan pengetahuan menyediakan direktori dan alat untuk menemukan karyawan perusahaan dengan keahlian khusus yang merupakan sumber penting dari pengetahuan. Seringkali sistem ini mencakup alat kolaborasi kelompok, portal untuk menyederhanakan akses informasi, alat pencarian, dan alat untuk mengklasifikasikan informasi berdasarkan taksonomi yang sesuai untuk organisasi. Sistem manajemen pembelajaran menyediakan alat untuk pengelolaan, penyampaian, pelacakan, dan penilaian berbagai jenis pembelajaran dan pelatihan karyawan. Bab 11 membangun sistem informasi dan mengelola proyek. Langkah-langkah pemecahan masalah inti untuk mengembangkan sistem informasi baru. Yang pertama, mendefinisikan dan memahami masalah. Kedua, mengembangkan solusi alternatif. Ketiga, mengevaluasi dan memilih solusi. Keempat, mengimplementasikan solusi. Langkah ketiga mencakup penilaian kelayakan bisnis, keuangan, dan organisasi dari setiap alternatif. Langkah keempat memerlukan penyelesaian spesifikasi desain, memperoleh perangkat keras dan perangkat lunak, pengujian, memberikan pelatihan dan dokumentasi, konversi, dan mengevaluasi solusi sistem setelah diproduksi. Siklus hidup sistem mengharuskan sistem informasi dikembangkan dalam tahap formal. Tahapan harus berjalan secara berurutan dan memiliki ukuran yang ditentukan. Masing-masing memerlukan persetujuan formal sebelum tahap berikutnya dapat dimulai. Siklus hidup itu kaku dan mahal, tetapi tepat berguna untuk proyek-proyek pasar. 2 metode utama untuk pemodelan dan perancangan sistem informasi adalah metodologi terstruktur dan pengembangan berorientasi objek. Metodologi terstruktur fokus pada proses pemodelan dan data secara terpisah. Diagram aliran data adalah alat utama untuk analisis terstruktur, dan bagian terstruktur adalah alat utama untuk mewakili desain perangkat lunak terstruktur. Pengembangan berorientasi objek memodelkan sistem sebagai kumpulan objek yang menggabungkan proses dari data. Bab 12 masalah etika dan sosial dalam sistem informasi. Teknologi informasi memperkenalkan perubahan yang hukum dan aturan perilaku yang dapat diterima belum dikembangkan, meningkatkan daya komputasi, penyimpanan, dan kemampuan jaringan termasuk internet, memperluas jangkauan tindakan individu dan organisasi, serta memperbesar dampaknya. Kemudahan dan anonimitas informasi yang sekarang dikomunikasikan, didesain, dan dimanipulasi di lingkungan online menimbulkan tantangan baru bagi perlindungan privasi dan kekayaan intelektual. Masalah etika, sosial, dan politik utama
yang diangkat oleh sistem informasi berpusat di sekitar hak dan kewajiban informasi. Hak dan kewajiban properti, akuntabilitas dan kontrol, kualitas sistem, serta kualitas hidup. 6 prinsip etika untuk menilai perilaku termasuk aturan imperatif kategoris, amanualkan, aturan perubahan, discourage, prinsip utilitarian, prinsip pengendalian risiko, dan aturan etis tidak ada makan siang gratis. Prinsip itu harus digunakan dalam hubungannya dengan analisis etika. Penyimpanan data kontemporer dan teknologi analis data memungkinkan perusahaan untuk dengan mudah mengumpulkan data pribadi dengan individu dari berbagai sumber dan menganalisis data ini untuk membuat profil elektronik terperinci tentang individu dan perilaku mereka. Data yang mengalir melalui internet dapat dipantau di banyak titik. Koki dan alat pemantau web lainnya melacak dengan cermat aktivitas pengunjung situs web. Tidak semua situs web memiliki kebijakan perlindungan privasi yang kuat, dan mereka tidak selalu mengizinkan persetujuan berdasarkan informasi terkait penggunaan informasi pribadi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.